Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja dapat lagi nih servisan kipas angin Miyako. Kata yang punya sih dia seret. Coba kita tes dulu. Nah, dia nomor satunya dengung, nomor 2 cuma kayak gini, nomor 3 ya begini. Coba kita perbaiki, kita buka, cari tahu masalahnya ada di mana. Jadi langsung aja kita bongkar bagian cover daripada kipas angin ini. Sudah terbuka teman-teman. Nah yang ini namanya kapasitor. Dia ini pakai ukuran 1,5 mikrofarad. Coba kita cek dulu di bagian kapasitornya. Teman-teman bisa langsung gunting aja di sini. Jika teman-teman nggak mau repot untuk membuka gulungannya, bisa dibuka dari sini, atau bisa membuka cover daripada gulungan tersebut. Saya butuh gunting untuk memakai cara cepat. Awal langkah kita pakai cara ganti kapasitor dulu, soalnya ini dari putarannya itu dia nggak begitu seret teman-teman. Jadi nggak ada oblak juga di bagian asnya. Kemungkinan sih benar-benar kapasitor nih. Saya butuh gunting, saya ambil gunting dulu bagian kapasitornya. Udah. Sekarang kita akan melakukan penggantian kapasitor sebagai langkah awal aja. Saya deketin dulu kameranya. Setelah saya gunting, saya punya kapasitor baru dengan ukuran yang sama teman-teman, 1,5. Ini yang lama 1,5. Sebenarnya fungsi kapasitor ini untuk memberikan tenaga kepada dinamo ini teman-teman, atau menyimpan arus listrik. Jadi jika teman-teman punya kipas angin yang putarannya pelan ataupun sudah tidak maksimal putarannya, teman-teman harus cek dulu di bagian ininya, di bagian rotor daripada dinamo kipas anginnya. Jadi kalau teman-teman rasa ini masih enteng, ketika dikasih listrik dia putarannya lambat. Nah teman-teman bisa cek dulu di bagian bushing ataupun as daripada dinamo ini. Kalau teman-teman rasa sudah dicek tapi masih bagus, nah coba teman-teman ganti kapasitor ini teman-teman. Ini ukurannya bermacam-macam, ada yang 1,5 sampai 2,5 sampai dan seterusnya. Nah jika teman-teman memakai yang standar bawaan kipas angin 1,5, teman-teman bisa naikkan dengan angka 1,8 ataupun 2 mikrofarad teman-teman. Jadi kelebihannya itu jika teman-teman menaikkan nilai daripada kapasitor ini, kipas angin teman-teman akan berputar lebih cepat teman-teman. Nah minusnya di bagian gulungan sini akan cepat panas. Jadi kipas angin tidak akan maksimal dalam penggunaan jangka panjang karena dia dipaksa untuk berputar secara cepat teman-teman. Jadi saran saya pakai sesuai dengan ukuran standar aja teman-teman. Setelah itu saya coba langsung mengupas kabel ini, kita ganti kapasitornya karena ini saya rasa kapasitor ini sudah lemah teman-teman. Nanti kita cek tegangannya. Sekarang saya ganti dulu.
Ini sebagai langkah awal teman-temannya, jadi teman-teman tidak harus membuka bagian daripada mesin dinamo kipas angin. Jika dirasa bagian bushing tidak ada masalah. Karena kapasitor itu nilainya akan berkurang seiring waktu. Satu lagi kita pasang. Ya buat teman-teman juga untuk kapasitor itu berbeda-beda merek, tapi sama aja fungsinya. Jadi teman-teman bisa pakai merek apapun sesuai dengan yang dijual di tempat teman-teman. Bungkus, pastikan tidak ada kebocoran kabel. Kita colokkan dulu apakah dia berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Berputar, tapi dia bunyi nih teman-teman. Ini kemungkinan kerusakan di bagian bushingnya juga seret teman-teman. Jadi baru teman-teman bisa bongkar di bagian bushing ini di dalam sini. Jadi teman-teman harus membuka 4 baut ini teman-teman ya. Kan banyak tuh biasanya, kita cabut dulu. Biasanya banyak tuh teman-teman ketika kipas anginnya mulai seret ataupun macet dikasih oli aja. Jadi itu langkah yang salah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus buka dulu di bagian kipas angin tersebut, dibersihkan, dilihat dulu bushing ataupun as rotor dinamonya masih baik atau sudah oblak. Kalau sudah oblak mending diganti. Sebentar, mohon maaf ada paket tadi datang. Nah sekarang kita buka aja, kita lanjut ganti bushing kipas anginnya teman-teman. Pastikan colokannya sudah terlepas agar tidak terjadi konsleting atau kesetrum. Teman-teman, bagian swingnya harus dilepas dulu, pengait swing, jadi agar memudahkan teman-teman. Lepas, teman-teman tinggal buka aja dengan perlahan. Bismillah. Ini dalamnya teman-teman, banyak debu. Nih, dia ini di sini agak sedikit berkarat teman-teman. Ini tanda jika bushingnya mengalami masalah. Sekarang langsung kita buka aja bagian bushing. Nah ini bagian bushing nih teman-teman. Banyak kipas angin sekarang beredar dengan teknologi bearing teman-teman, atau dimodif pakai bearing. Nah menurut saya, jika teman-teman modif pakai bearing itu akan menyulitkan teman-teman jika akan memasang ataupun mengganti bearingnya teman-teman. Karena saya sudah beberapa kali melakukan uji coba dengan mengganti bearing, itu kesulitan dalam melepasnya. Untuk masyarakat umum, cocoknya untuk pemula, saya sarankan jangan memakai itu teman-teman. Nah kedua, jika teman-teman memakai bearing, pasti yang akan kalah itu banyak as ini yang kalah teman-teman. Saya sudah mengalaminya. Beberapa kipas saya coba, saya ganti pakai bearing, yang kalah bukan bearingnya, dia itu asnya yang kena. Jadi teman-teman mengganti as ini lebih sulit daripada mengganti bushing ini. Saran saya mending teman-teman
pakai busing aja. Nah, untuk tipe-tipe busingnya banyak, yang ada yang dari ini nih kayak besi tapi bukan besi, dia lebih lunak, bukan besi nih kayaknya. Ada yang kuningan, itu tergantung ketersediaan di tempat-tempat servis elektronik ataupun spare part elektronik. Sekarang kita ganti aja, kita bersihkan juga bagian ininya. Saya mau ambil lap dulu teman-teman sama sikat. Nah, lanjut aja kita bersihkan. Kita congkel menggunakan obeng min teman-teman, hati-hati. Nah, ini tuh berfungsi sebagai peredam panas teman-teman. Jadi kalau ininya hancur, teman-teman bisa pakai tisu kapas teman-teman, dikasih chain loop ataupun lubrikasi. Nih udah agak seret teman-teman, ganti aja. Saran saya kalau mau berganti 2 aja teman-teman, langsung sepasang. Di toko-toko biasanya paling mahal itu 3.000 rupiah. Kalau di online paling 2.500 satunya, sangat terjangkau. Kita simpan, kita ganti yang baru teman-teman. Ini juga sudah kering, gak basah teman-teman. Pasang. Sekarang kita berikan chain loop. Tapi kalau teman-teman tidak ada, teman-teman bisa belikan minyak mesin jahit juga bisa. Tapi alangkah lebih bagusnya menggunakan chain loop teman-teman. Ini. Nah, ini teman-teman, ini jangan sampai dibuang ya. Ini itu untuk meredam gesekan antara busing dengan as rotor ya teman-teman. Jadi kan banyak, ada yang karet, ada yang kayak seng gini nih, ada yang kayak plastik. Usahakan yang menempel dengan bagian busing itu yang hitam teman-teman, ini, karena dia ini akan menahan gesekan daripada putaran dinamo kipas angin teman-teman. Untuk pemasangannya bebas, tapi usahakan yang paling ujung itu yang ini teman-teman, yang hitam. Kita pasang, kita kasih lubrikasi dulu sedikit. Pastikan dia berputar. Nah, ini enak putar teman-teman, enggak seret. Tinggal bagian belakang kita ganti busingnya juga. Kalau karat ataupun kotor bisa diamplas pakai amplas halus. Kalau nggak ada pakai lap juga bisa. Nah, yang bagian ini kita pinggirkan dulu, kita fokus ke bagian busing daripada belakang dinamonya teman-teman. Ini yang akan kita ganti bagian busingnya. Nah teman-teman, ini akan sangat sulit karena dia ini tidak bisa dibuka dengan mudah, pasti akan sulit karena dia kabelnya tidak fleksibel. Teman-teman, caranya buka dengan perlahan,
mengikuti arah daripada gulungan ini nih, gini teman-teman. Ini sekarang ini sangat berdebu sekali teman-teman. Nih kita buka, kita ganti aja. Ini juga agak sedikit kotor teman-teman, tuh dalamnya. Lakukan langkah seperti tadi teman-teman, jangan sampai mengenai gulungannya. Nah ini kan sudah hancur teman-teman. Teman-teman bisa pakai kapas, menggantinya dengan kapasnya teman-teman. Nah untuk pemasangannya itu, kapasnya bisa digulung-gulung ataupun dipadatkan. Ini busing baru, masukin busingnya, kita padatkan di bagian sini, jadi bunder-bunderin. Fungsinya itu cuma menahan panas seperti ini teman-teman. Setelah terpasang teman-teman, tinggal semprot aja chain loop untuk membasahi kapasnya teman-teman. Langsung kita ke tahap pemasangan. Hati-hati. Kasih chain loop dikit biar licin, pasang. Nah untuk masangnya mendingan begini aja teman-teman. Teman-teman bagian belakang dulu. Sudah terpasang, moncer, kita bagian depan langsung kita pasang. Sudah, tinggal kita kunci. Nah ini sangat lancar sekali teman-teman. Pasang dua baut dulu teman-teman, bagian sini ataupun bagian sini menyilang, ataupun bagian sini dengan yang sini. Jangan pasang keempat bautnya teman-teman. Jadi untuk mempermudah membuka kembali ketika teman-teman mengalami kegagalan dalam melakukan perbaikan. Jadi nggak repot-repot membuka 4 bautnya. Sekarang kita pasang kunci. Bagian swingnya, sekarang kita tes dulu teman-teman, apakah dia berputar ataupun masih berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berputar, tidak berisik teman-teman. Langsung aja kita pasang. Ini sudah selesai saya pasang. Sekarang kita coba dulu. Dia langsung berputar kencang sekali. Speed 2, speed 1. Speed 1-nya nih teman-teman. Ini speed 2, speed 3. Mantap. Jadi awal mula saya coba untuk memulai servis kipas angin itu, teman-teman harus cek bagian kapasitor teman-teman. Jika teman-teman kesulitan untuk membongkarnya, teman-teman coba cek dulu aja bagian kapasitor ini. Jadi ketika putaran mesin lambat ataupun
muternya pelan, teman-teman cek bagian kapasitor ini. Sekarang jika kapasitor ini sudah rusak, dia akan mengakibatkan putarannya itu pelan, jadi tidak akan maksimal. Makanya langkah awal saya menyarankan cek bagian ini dulu. Jadi teman-teman biar nggak kerepotan di bagian membuka gulungannya teman-teman. Sekarang kita cek apakah kapasitor ini masih sama nilainya ataupun sudah berkurang teman-teman nilainya. Karena jika berkurang dia akan lambat putaran daripada mesin kipas anginnya. Ini kita pakai skala nanofarad. Kita cek dia ada di angka berapa. Pegang satunya ke sini. Tuh. Dia di angka 627 di belakang koma. Ini kapasitor ini sudah lemah. Harusnya 1,5 karena ini di belakang koma, teman. Cek lagi. Tuh, dia udah turun nilainya, teman-teman. Nilainya turun. Sudah selesai. Jadi masalah utamanya itu di bagian kapasitor sudah lemah, kedua di bushing, teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah dengan syarat harus hati-hati dan teliti ya teman-teman. Jika video saya bermanfaat, tolong like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.